merampas klaim kota Solo menjadi Khol Solo itu termasuk suatu perbuatan yang kurang ajar menurut saya. Perbuatan yang su'ul adab bahasa Arabnya. Nggak duwe dugo basa Jawanya. Karena apa? Itu lama-kelamaan nanti akan merampas sejarah dan hegemoni, menguasai. Harusnya masyarakat Solo Raya protes. Kalau ada Habib sekelas Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir Asgaf protes kayak dulu, kamu itu siapa? Kamu itu siapa itu loh? Kamu itu tamu, tapi ngatur tuan rumah. Terbalik itu namanya. Itu namanya tamu su'ul adab, orang duwe tata krama, orang duwe duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala aydan wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Yang kami ta'zimi, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, segenap pemirsa dimanapun panjenengan semua berada, semoga senantiasa rahmat Allah menyertai panjenengan semua, diberikan kesehatan, kelimpahan, kenikmatan, kedamaian, ketenangan, kesenangan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan selamanya di dunia sampai di akhirat panjenengan semua. Begitu juga walaupun banyak rona, kadang suka, kadang duka, tetapi tetap banyak sukanya daripada dukanya. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, diberikan nikmah yang sihah wal afiyah, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rasa rahmah, dianugerahi oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hidup yang istiqomah dalam beribadah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah, di dunia hasanah, wa fil akhirah juga hasanah. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan berbicara, membahas tentang Khol yang akan terselenggara beberapa hari lagi, yakni Khol yang ada di kota Solo. Sebelum kita masuk pada materi utama, terlebih dahulu ada mukadimahnya, yaitu selamat atas keberhasilannya kawan-kawan kita yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang telah mencopot papan nama spanduk yang berisi silsilah nasabnya Habib Utsman bin Yahya. Begitu juga dua batu nisannya dengan cara yang arif dan bijaksana, mengajak kerjasama dengan para pejabat setempat yang ada, pihak kepolisian juga, tokoh masyarakat di sekitarnya juga. Jadi jangan sampai main hakim sendiri, tetap harus menggandeng abdi negara yang menjadi tugasnya. Kita turut serta bareng-bareng sebagai imamnya, penggeraknya, agar kita tidak disalahkan atas dasar melanggar tata krama, ya, dan melanggar hukum serta norma-norma masyarakat yang ada. Tetap kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PWILS Kabupaten Pati dan masyarakat Kabupaten Pati semua yang telah turut serta dalam membebaskan, turut serta dalam memerdekakan bentuk dari perampasan sejarah yang ada di Kabupaten Pati. Nanti akan nular ke kabupaten-kabupaten yang lain. Begitu juga di selain
Maitan Tambak Romo Pati juga ada yang perlu diluruskan, yaitu dua makam yang ada di Ngerang, antara Dusun Ngerang dengan Pekuwon. Begitu juga yang ada di Prawoto, antara yang bawah lama dengan yang Tabik Prawoto yang di atas baru. Tetap harus menggunakan etika, ya, tetap bermusyawarah sebelumnya. Jangan sampai gerudak-geruduk saja. Alhamdulillah, Pati dulunya saudara tua Mataram, ya, karena memang sesepuh pendiri Mataram Islam itu juga berasal dari dzurriyyah Mbah Sunan Ngerang. Di antaranya ya Sultan Agung Hanyokro Kusumo sampai ke dzurriyyahnya. Oleh sebab itu, Kabupaten Pati harus bisa menjadi percontohan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka meluruskan sejarah leluhurnya, makam-makam yang ada di daerahnya. Jangan sampai dirampas oleh orang yang tidak mengerti akan asal-usul dan silsilah, tiba-tiba datang untuk merubah, ya, yang akhirnya bermasalah akan sejarah yang ada. Karena jika dibiarkan, maka 50 tahun yang akan datang kita akan menerima upah atau ujroh yang besar, bukan upah kebaikan, bukan, ya. Jika kita tidak bergerak, oleh sebab itu kita harus bergerak meluruskan sejarah ini. Karena jika sejarah sudah rusak, maka generasi muda kita pun akan menjadi rusak. Di antara yang kita luruskan beberapa hari lagi tentang Khol, nama Khol Solo, Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf mengolok-olok kita, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Mau menghalang-halangi kita? Ini sebuah rangkai kata yang tidak beretika menurut saya. Kamu mau mengatur tuan rumah. Apa kontribusi Habib Ali Al-Habsyi yang di Kholi terhadap peradaban kemajuan kerohanian, ya, yang ada di Solo Raya? Apa? Enggak ada. Oh, Habib Ali Al-Habsyi itu makamnya ada di Tarim sana. Mungkin ada marga Al-Habsyi yang ada di Solo yang menjadi dzurriyyahnya, ya, tapi apa hubungannya? Kalau mau mengholi Habib Ali Al-Habsyi Solo, ya di sana saja, di Yaman sana, di Tarim sana saja, nggak perlu di Solo. Kalau toh mau mengholi di Solo, jangan menggunakan kota Solo sebagai nama klaimnya, karena Solo tidak ada hubungannya dengan Habib Ali Al-Habsyi, nggak ada hubungannya. Solo itu berasal dari kata sala. Sala itu pohon, sejenis pohon yang bisa tinggi hampir menjulang 40 meter ke atas itu. Hampir sama seperti pohon salam, ya. Pohon salam, daun salam, buah salam yang manis cepat itu. Itu dulunya tahun 1745 pindah ke sana dari Kartasura menuju ke daerah yang ada pohon salanya. Seiring berjalannya waktu, karena pada waktu itu Kartasura dikuasai Londo dan antek-anteknya, maka pindahlah Sunan Pakubuwono II untuk Babat Alas. Ya, di daerah situ sudah ada Ki Gede Solo, Ki Gede Sala, termasuk yang berkuasa di daerah sana, mendekati Sungai Bengawan Sala. Setiap keraton, kerajaan itu harus mendekati sungai, karena untuk alur pengairan, pembuangan itu kehidupan manusia sejak dulu diatur dengan adanya al-ma'u hayaun. Air itu adalah sumber kehidupan. Fir'aun berkuasa di Egypt atau Mesir itu juga mendekati Sungai Nil.
peradaban kuno Sumeria, Mesopotamia, ya itu juga mendekati sungai Eufrat, sebagian sungai Tigris. Peradaban di India, Mohenjo-daro, itu juga mendekati sungai Indus. Begitu juga Harappa juga ada mendekati sungai Gangga. Di mana-mana, kerajaan Demak Bintoro juga mendekati sungai Tuntang. Semuanya mendekati sungai-sungai. Bahkan Surabaya ini juga begitu, kantor gubernur, kantor wali kota juga mendekati sungai Kalimas. Semuanya, karena memang sungai itu adalah lambang daripada kesuburan kehidupan makhluk hidup yang ada di daerah yang dilewatinya. Sungai Bengawan Solo, yang akhirnya berkembanglah, dibangunlah sebuah keraton yang masih ada sampai sekarang. Cuma pada waktu memang ada geger, rebutan kekuasaan antara Pangeran Mangkubumi ya dengan Kasunanan, yang akhirnya terjadilah perjanjian Giyanti 1755 itu. Yang akhirnya pecah menjadi dua, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Lalu setelah itu pecah lagi menjadi Mangkunegaran dan Paku Alaman. Surakarta kebalikan dari Kartosuro. Kotanya Surakarta. Tetapi nama Sala itu sendiri berasal dari nama pohon yang ada di tempat di mana keraton itu dibangun di dekat Sungai Bengawan Sala itu, atas kerjasama dengan Ki Gede Sala juga. Nah, seiring berjalannya waktu, logatnya orang Belanda itu kan mengucapkan la itu kan a sulit ya, akhirnya menjadi o ya. Solo. Ini daerah mana? Ini daerah Solo. Ya. Walanda jadi Belanda jadi Londo. A jadi O. Akhirnya terkenal dengan nama Solo. Jadi bukan Solo karir atau Solo album, itu bukan. Salah, salah. Pohon salah, bukan salam. Pohon salah. Akhirnya menjadi wilayah yang menguasai sekarang 7 kabupaten itu. Solo Raya, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Surakarta. Jadi ada 7 kabupaten sekarang. Solo Raya. Dulu pernah hampir jadi daerah istimewa Surakarta, tetapi gagal. Yang diakui hanya di Ngayogyakarta saja. Oleh sebab itu, tidak ada hubungannya berdirinya kota Sala ini dengan melibatkan Habaib Ba'alawi dari Hadrami sana. Nggak ada. Tapi tiba-tiba karena ada duriahnya Habib Ali Al-Habsyi di sana, maka membuatlah mereka tempat dakwah khusus untuk mereka sendiri. Paling dulu Asegaf dulu. Lalu disusul Al-Habsyi, Al-Idrus ya. Berdekatan untuk menyampaikan ajaran tasawufnya di sana. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Karena pada waktu itu memang Solo Raya dalam kondisi lama menjadi wong cilik ya. Akhirnya ada harapan ajaran Islam datang untuk mensetarakan, akhirnya banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik. Karena kalau sudah hubungan antara wong dalam keraton dengan wong cilik masyarakat itu ada sekat perbedaan kebijakan dalam penguasaan tanah, ya, sawah, kebun dan lain sebagainya. Lalu ada angin segar, datanglah ajaran Islam itu. Tetapi sebelum kedatangan para Habib Ba'alawi itu di Surakarta sudah pusat dari kerajaan Mataram Islam. Jadi bukan pembawa Islam pertama di Surakarta dan sekitarnya, bukan. Jadi kalau sekarang merampas klaim kota Solo menjadi Khol Solo itu termasuk suatu perbuatan yang kurang ajar menurut saya. Perbuatan yang su'ul adab bahasa Arabnya. Nggak duwe dugo sejauhnya. Karena apa? Itu lama-kelamaan nanti akan merampas sejarah dan hegemoni, menghegemoni, menguasai. Harusnya masyarakat Solo Raya protes. Kalau ada Habib sekelas Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir Asegaf protes kayak dulu, kamu itu siapa? Kamu itu siapa itu loh? Kamu itu tamu, tapi ngatur tuan rumah. Terbalik itu namanya.
Ini namanya tamu su'ul adab, orang duwe tata krama, orang duwe duga. Orang duwe duga. Khol Gresik, Khol Situbondo, Khol Tuban, Khol Pasuruan. Kalau yang di Khol itu Sunan Pakubuwono II, Sultan Agung, ini gak apa-apa, gak apa-apa. Khol Pasuruan yang di Kholi misalkan ulama Pasuruan, ini gak apa-apa, gak apa-apa. Mbah Hamid Pasuruan, Khol Pasuruan gak apa-apa, memang bener gitu loh, bener memang. Tapi ini mau dialihkan ya perhatiannya, alam bawah sadar masyarakat kita, nggak terasa lama-kelamaan akan menjadi milik mereka. Buktinya mana? Sering saya sampaikan. Ini tahun 2023 yang lalu. Hasil dari rangkaian rangkuman kegiatan selama setahun sebelumnya, yakni 2022. 2022, Khol Habib Ali Al-Habsyi itu dihadiri oleh 800 juta pengunjung. 800 juta. Terlihat ini? Tidak kelihatan? 800 juta. Kalau buku ini diterjemah menjadi seperti Tarikh Hadramaut Lil Hamid, ya. Ini Tarikh Solo li Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf misalkan, ya. Akan semakin bombastis, fantastis, tidak realistis, tidak logis, tapi dicatat betul jumlah pengunjungnya ini. Event nomor 14, Khol Habib Ali Wisnus, ya, domestik, ya. Jumlah 800 juta orang. Ini bukan salah ketik, bukan salah tulis, bukan. Tapi memang di bawahnya juga begitu. Total 800 juta 928.283. Nah ini kalau diterjemah bahasa Arab, dijadikan sebuah kitab, dijual di Yaman sana, mereka akan berbondong-bondong ke tempat kita. Karena mereka datang ibarat emas di Indonesia, dihargai betul, padahal di sana disia-sia. Ngaku sebagai duriahnya Al-Habsyi, Assegaf, Al-Aidrus. Nah, terus kita mau apa? Mereka mudah untuk mendapatkan uang dengan cara dawir, menipu, hipnotis. Ini kan bisa juga, gitu loh. 800 juta, ini kebiasaan. Saya tuh curiga ya, siapa yang menyusun ini? Warga Solo harus memprotes ini loh. Ya harus direvisi. Saya kadang curiga, Kepala BPS Kota Surakarta ini Pak Totok Tafirianto, SSI ini loh. Apa enggak diteliti? Apakah sudah dikadali sama Mbak Alawi? Ini sudah diarsipkan loh ya. Saya itu heran ya. Di mana sifat kecemburuan bangsa terhadap negaranya, terhadap daerahnya? Kok nggak ada, itu bagaimana? Jadi tidak boleh. Kalau mau mengadakan Khol itu urusan mereka, terserah. Tapi jangan menggunakan kata langsung Khol Solo. Nanti Khol Malang akan ada lagi Khol Ngampel, Khol Gresik. Kalau mau mengadakan Khol itu terserah urusan mereka. Jangan menggunakan nama-nama kota kita. Nanti lama-lama asal-usul kota Solo itu berasal dari kata-kata Sulu. Nanti digato-mato. Nah, ini dulu tuh cabang dari Kesultanan Sulu di Filipina sana itu. Hanya Sulu, terus akhirnya orang-orang Jawa mendengar Sulu itu akhirnya nggak terbiasa, akhirnya mengenal dengan nama Solo. Wong Surabaya itu Sirul Bayi kok. Surabaya Sirul Bayi. Nanti Gresik juga begitu. Yang membuat nama Gresik itu adalah Al-Habib. Yang membuat kota Tuban, nama Tuban itu adalah Al-Habib. Terus kita diam saja. Pejabat-pejabat kita banyak yang sudah pensiun. Kena generasi seterusnya diam saja. Terus apa dan bagaimana nasib bangsa? Ini saking cintanya kita terhadap masa depan bangsa kita. Jangan dianggap sebagai sebuah kebencian, kedengkian. Jangan. Justru ini adalah satu
kebaikan yang kami lakukan demi bela bangsa dan negara. Nanti toh tetap beberapa hari lagi akan diadakan haul yang ada di sana. Kalau menurut saya ya coba bertahap ya. Tahun 2024 ini yang hadir jangan terlalu banyak dulu ya. Nanti lama-kelamaan jangan hadir bagi yang bukan dari kalangan Ba'alawi. Silahkan yang kalangan dari Ba'alawi sendiri saja. Kalau Agung Kota Solo mengholi Sultan Agung, ya pas. Pas itu. Sunan Pakubuwono ya, ke-10 ya, pas itu. Sunan Pakubuwono ke-12 pas itu, pas. Nah, tapi ini Habib Ali Al-Habsyi ora pas. Makamnya tidak di Solo. Orangnya juga tidak di Solo, di sana lebih kegiatan. Boleh kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan khol Solo, khol Surabaya. Biar jelas dulu. Kalau ini berbicara majazi, ya bisa-bisa juga. Khol Solo itu bukan berarti Solo itu seperti manusia yang hidup lalu mati. Setelah mati dikholi yang pertama, kedua, dan bukan seperti itu. Khol Solo itu khol yang ada di Solo. Sama dengan Baitullah, bukan rumah Allah, tapi rumah tempat rahmatnya Allah, berkahnya Allah. Rumah makan bukan makan rumah, atau rumah yang makan bukan, tapi rumah tempat orang makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Khol Solo bukan berarti Solo dikholi, bukan, tapi khol yang ada di kota Solo. Tetapi tidak pas. Ya, tidak pas. Karena yang dikholi itu bukan warga Solo. Asal-usul yang berjasa atas berdirinya kota Sala, Surakarta, Solo Raya. Nanti lama-lama akan dirampas oleh mereka. Kalau nggak percaya silahkan titenono saya, omongan saya. Oleh sebab itu, wahai warga negara Indonesia daerah Solo Raya, ayo protes. Kalau diprotes kok mereka malah, kamu itu siapa? Lah kamu itu siapa? Kang Mas Syekh Abdul Qadir, kamu itu siapa? Itu loh. Kamu bukan siapa-siapa di negara kita ini, tapi merasa ingin jadi luar biasa. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Selalu membesar-besarkan hal yang kecil. Ya, termasuk diantaranya jumlah Wisnus, ya. Jumlah pengunjung daya tarik wisata di kota Surakarta 2022. Di antaranya nomor 14, event Haul Habib Ali 800 juta. Dibesar-besarkan sendiri. Ini sudah jadi kebiasaan. Saya buktikan lagi. Saya datangkan 2 kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman dan kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah tentang korban pembantaian yang dilakukan oleh Syiah Qoromitoh pada tahun 317 Hijriah, yakni tentaranya Abu Thohir Abu Sa'id Al-Janabi. Di sini, di dalam kitab paling tua, sudah direkam oleh Ibnu Samurah, Tobaqat Fuqaha'il Yaman. Saya terjemah. Setelah kejadian datangnya tentara Syiah Qoromitoh di Mekah Al-Mukarramah, 2 tahun atau 3 tahun setelahnya tidak diselenggarakan ibadah haji. Pada tahun itu, ya ini tidak ada rekaman datangnya Imam Ahmad Al-Abad 300, nggak ada hubungannya. Di situ jamaah haji ada yang dibunuh secara disiksa dan ada yang dibunuh dengan pedang. Ada yang mengatakan yang terbunuh di sana itu sejumlah 13.000 orang. 13.000 orang. Ini valid loh ya, 13.000 orang. Oke, kita cocokkan dengan kitab karya Ba'alawi. Ini kebiasaan kok, kebiasaan. Al-Istizadah, juz 1, halaman 44. Juz 1, halaman 44. Kebiasaan itu selalu membesar-besarkan, itu kebiasaan. Biasa jadi luar biasa. Bukan biasa di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya terjemah saja bahasa Indonesia. Dan para jamaah haji tidak merasa
waktu di Makkah pada tanggal 8 Dzulhijjah alias hari Tarwiyah dari tahun 317 Hijriah, kecuali telah dicegat mereka oleh musuh Allah yang bernama Abu Thohir Al-Qoromiti dengan pasukan yang berbaris-baris. Lalu mereka, tentara-tentara Abu Thohir itu masuk dengan kudanya, membawa pedangnya ke Masjidil Haram dan membunuh, memenggal dengan pedangnya itu kepada orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, orang-orang yang ikhram, sampai terbunuh di Masjidil Haram itu dan di Mekah secara keseluruhan, dan yang di lembah-lembah sekitar Ka'bah, Masjidil Haram, nahwa thalathina alfin, sejumlah 30.000 orang. Ya. Tadi 13.000, ini yang asli, ini 30.000, mana yang benar? Mana yang benar? Tidak hanya di Al-Istizadah min Akhbari Sadah, sebelum Al-Istizadah ini juga banyak yang mereportase, merekam, menulisnya, mencantumkan sejumlah ini, 30.000 orang. Ini sama seperti 800 juta orang pengunjung acara Khol Habib Ali Al-Habsyi di Solo. Kita buktikan lagi. Mohon maaf, kita semua ini ngaji bayi data. Ibarat gabah diinteri, mana yang mentes dan mana yang gabuk, itu akan terlihat. Pembela Pak Alawi akan terlihat, ya, pembela kebenaran ini akan terlihat. Ini namanya data, ya, bayi data. Tentang karomahnya, ya, Imam Ahmad Ar-Rifai, ya, Imam Ahmad Ar-Rifai. Karomahnya itu kan sering kita dengar, ya, pada waktu menziarahi makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah, ya, itu yang melihat beliau mengecup tangan Rasulullah, menyalaminya, itu ada yang mengatakan 12.000 orang. Ada yang mengatakan 90.000 orang. Ada yang mengatakan 1 juta. Nggak percaya? Oke, saya buktikan. 1 juta. Saya buktikan. Kalau nggak percaya dikira saya ini tukang fitnah. Saya sering difitnah, ya. Saya katakan tukang fitnah. Ya, saya buktikan. Ya, kita harus berbicara data. Tidak boleh kita ngawur seenaknya. Karena ini ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan kita. Ya, kita dengarkan bersama. Ini yang berbicara adalah dari kalangan mereka. Jauh hari sudah timbul kangen. Kangen ini luar biasa. Sampai apa mengatakan dalam syairnya? Fi halatil bu'di kuntu ursiluha. Ya Rasulullah, dari jauh tempat saya berada, kukirim cintaku padamu ya Rasulullah. Oh, ini dalam, Pak. Ya kan? Dalamnya seperti itu. Akhirnya sampai bait yang terakhir beliau mengatakan apa? Sampai di Madinah, singkat cerita, famdud yadaka ya Rasulullah, saya sudah sampai di depanmu, maka perkenankanlah saya untuk mencium tanganmu ya Rasulullah. Akhirnya, Bu, berkat kuasanya Allah, berkat cintai ini Imam Rifai dengan Rasulullah SAW, tangannya Kanjeng Nabi ini, Bu, metu ke kuburan, Bu. Masya Allah, metu, Bu, tangannya Rasulullah SAW. Dilihat oleh puluhan ribu orang. Jutaan orang melihat tangannya Rasulullah SAW. Jutaan ini. Yang bisa mencium hanya Imam Rifai. Dikira saya fitnah. Jutaan, dari puluhan ke jutaan. Ya biasa, sama seperti ini. Paling yang hadir itu ya puluhan ribu. Kalau Habib Ali Al-Habsyi Solo ditulis 800 juta, itu sudah kebiasaan. Kebiasaan. Sekarang kita buktikan kitab yang menerangkan tentang karomahnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ya, kita buka kitab Al-Mawsu'ah halaman 312. Ini pun beda lagi. Yang paling tua itu 12.000 orang. Saya akan buktikan nanti sesuai apa enggak. Seleginti mencela-mencele. Ya, seleginti dan mencela-mencele.
1 juta tadi, ya, yang melihat tangan Rasulullah keluar dari makam, menyalami, dicium oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Sekarang ini berapa? Dari 1 juta ini turun berapa jadi? Disebutkan ada Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, dia pergi ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 12.000 orang. 12.000. Waktu sampai di Turun mana ya? Nabi Muhammad 12.000. Tadi 1 juta. Siapa yang Habib semua ini? Jenengan perlu kenal. Kalau nanti nggak usah kenal, pokoknya Habib lah. Habib Alawi omongannya segitu. Biasa, kebiasaan. Kita buktikan sekarang. 12.000, 1 juta. Sekarang di kitab Al-Mawsu'ah ini berapa? 90.000. Halaman 312. Selalu fasih, hafal di luar kepala syairnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardo anni wahya naibati wa hadhi daulatul asbah qad hadarat famdud yaminaka. Tadi kan famdud yadaka ya. Beda ya. Nah, kulino ngurang-ngurangi ini. Gak jujur. Nah, diperiksa kabeh, kita teliti semua. Banyak salahnya. Itu tuh. Kai tahdzo biha syafati. Famaddalahu Rasulullah SAW yadahu asyarifah min qabrihi al-mutahhar faqabbalaha fi mala'in yakrubu min tis'ina alfi rajulin. 90.000 di Al-Mawsu'ah ini. Ditambah-tambah dewi. Kebiasaan itu. Jadi nanti kalau misalkan kita ini di sidang ya, di pengadilan, kita akan tetap menang, nggak bisa kalah. Mohon maaf saya nggak sombong loh ya, karena kita bayi data semua, bayi data. Gitu. Jadi kalau kita dikata-katai tukang fitnah, tukang iri, tukang dengki, tukang kibul, tololi, semua saya terima. Semoga mengurangi dosa saya. Semoga mengurangi dosa saya. Jadi ini jelas, Habib-Habib itu semua penceramah itu abal. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardu anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul asbah qad hadarat fam yaminaka kay tahadza biha syafati. Itu pasti hafal, fasih itu. Tapi jumlahnya 12.000 ya. Terus 1 juta ya. Jutaan ya. Terus yang ini 90.000. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu turut serta berhaji dan menghadiri pas pada waktu ziarahnya ini. Nah ini bagaimana? Saya serahkan kepada panjenengan semua siapa yang jujur. Ini namanya sufi ya. Ada karomatul aulia yang pas dan ada yang tidak pas, ada yang kurang pas. Oleh sebab itu kita kembali kepada bahasan utama kita tentang Khol Solo. Tidak boleh pertama kali protesnya warga Solo Raya, kedua ya wali kota, bupati-bupati yang ada di 7 kabupaten: Surakarta, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar. Ini semua orang Solo namanya, orang salah. Jadi kalau kemana-mana ngaku ini mesti wong Solo. Bahkan salah 3 ini melu-melu Solo, karena gampangane. Misalkan orang Yaman, orang Hadramaut itu ngakunya di wong Arab, padahal yang nggak Arab, Yahudi kok. Pindahan soal Kaukasus ya, ngaku ini orang Arab kan, bahasanya kan setiap hari kan Arab gitu ya. Jadi berarti makamnya Ayam itu enggak di Solo. Jadi yang ya di sana di Tarim sana. Ini ya pengarang ini loh, Sintudurar ini loh. Pengarang kitab Sintudurar fi akhbari maulidi khairil bashar wa malahu min akhlaqin wa usufin wa siyarin. Min afazidina Imam Khalifah Khairul Anam Al-Habib Ali bin Imam Mufti Asyrafiyah Bibaldati Lail Haram Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pengarang kitab Simtud-Durar untuk nyaingi Maulid Nabi Ad-Daibai Al-Barzanji ya, ini Simtud-Durar ini. Saya nggak pernah kok. Jadi pengumuman untuk pondok-pondok pesantren warga Nahdien nggak usah Simtud-Duraran. Pengumuman untuk Sabilut Taubahnya Gus Ikdam Blitar jangan menggunakan Simtud-Durar. Kalau jenengan mau mengikuti saya, kalau enggak ya terserah Anda. Kalau mau ngawulo dengan Doro Dekengan ya mau terserah. Ya, kembali ke ajaran Wali Songo. Ya. Simtud-Durar. Jadi harus gerak warga Solo. Khol Habib Ali Al-Habsyi gitu aja, enggak usah Khol Solo, enggak usah. Nanti sama seperti Sohib Mirbat, Sohib Aidit ya.
Aslinya orang-orang Yaman sendiri itu merasa terganggu dengan ulah mereka, kaum Ba'alawi itu. Saya baru saja dihubungi oleh bagian dari mufti yang ada di Yaman ya, stafnya dihubungi baru saja tadi. Baru saja dihubungi saya. Bahwa pesan beliau kepada orang-orang Indonesia, orang-orang Yaman ya, jangan sampai tertipu. Nah ini. Dan inilah yang Mina peringatkan kepada saudara-saudara di Indonesia, Yaman, Irak, dan Mesir, bahwa semua keturunan yang diketahui saat ini adalah palsu dan tidak ada hubungannya dengan bantal-bantal rumah suci atau Ahlul Bait Nabi. Saya dikirimi baru aja. Jadi hati-hati umat Islam Indonesia, Yaman, Irak, Mesir, ya hati-hati, hati-hati. Tapi anehnya saudara-saudara kita ini yang ada di Indonesia masih banyak yang menjadi muhibbin buta. Oleh sebab itu insya Allah semoga hidayah menyertai panjenengan semua wahai para muhibbin yang ada di Indonesia. Ayo sadarlah, sadarlah. Kalau seneng kholi monggo, tapi kalau wong tuwane dewi, kiai ini dewi. Saya sering dapat laporan sejak dulu sesepuh-sesepuh kiai-kiai yang ada di Solo itu sering dipalai Habib. Ada kiai gitu loh, didatangi Habib, dikeroyok, minta ini, minta itu, sampai kiai itu, waduh, sampai nggak nyaman, nggak tenang hidupnya itu. Tidak hanya di Solo, di mana-mana, di mana-mana, berbahaya. Ini kasus pertama yang terjadi antara pernikahan Syarifah ya, keturunan Habib Ba'alawi dengan orang China yang masuk Islam. Itu gara-gara yang ada pernikahan di Solo inilah yang akhirnya fatwanya Syekh Ahmad As-Surkati itu tidak dipakai oleh mereka, lalu kompak Ba'alawi membenci Syekh Ahmad As-Surkati. Sebenarnya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang pernah datang ke Indonesia tahun 1916 Masehi untuk mendamaikan antara gegeran Ba'alawi dengan Al-Irsyadi itu ya termasuk diantaranya masalah kafa'ah. Nggak seperti itu gitu loh, nggak setuju kafa'ah itu. Kafa'ah di sini kok seperti ini gitu loh. Jadi saya itu sering banyak pro-nya dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf itu, karena memang pendapatnya itu lebih objektif ya, lebih berwawasan, wawasannya sangat luas daripada Habib-Habib yang lainnya. Jadi jangan nanti kalau misalkan Kang Mas Syekh As-Segaf ya mau protes, kamu itu siapa sih? Ya kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Itu loh. Kok coba-coba mau merampas kota kita. Nanti hall Bogor, hall Bandung, hall Pekalongan, hall Pemalang, hall Kebumen, nanti nggak tersisa. Dan alhamdulillah termasuk Provinsi Lampung itu paling solid dan kompak itu, ya sudah kompak sekarang itu, Lampung. Jadi kalau ada hall-hall yang mengatasnamakan kota itu langsung dilarang, langsung terjun. Karena apa? Anggota PWILS di Lampung sana itu mantan-mantan preman. Mantan-mantan preman. Tapi sudah bertaubat. Tidak gara-gara Sabilut Taubah, tapi ya di sana ada PWILS sebagai wadah untuk taubah di sana. Dan mereka untuk menutup kesalahannya dengan cara berjuang membela kiai setempat yang ada.